Ya, selamat sore sobat Lokati. Sobat ya, mainstream loh ya. Iya. Kita ada di ngetes sore ya di kedai Lokati. Yes. Episode ketiga. Benar. Sempat berhenti setengah tahun kayaknya. Ini baru edisi ketiga. Iya, karena lagi nggak ada pengangguran, Mas. Nanti dulu edisi kedua di Masih di sana, di sana. Iya. Tommy Dharma itu dulu. Oke, selamat sore Erick Thohir. Oh, bukan ya? Selamat sore Najwa. Oke, bersama saya sekarang ada salah satu MC di Jogja lah, senior, Mas Ya. Gundi Sos. Ya belum senior juga sih Belum ya, ya. Masih masih. ada yang lebih senior sebenarnya. Sedang senior ya. Iya, kalau ngomongin senior loh ya. Oh iya. Soalnya saya itu pertama kali ketemu jenengan tuh tahun 2004, Mas. Iya, kita ketemu 2004 bener Mas. Bener, Iya. bener. Saya Di kampus ya. Di kampus. Bener. Kok ngerti saya mau nanya itu? Iya, saya mau mengurutkan kayak yang tadi. Soalnya tadi udah ngobrol tapi nggak kerekam ya, Mas ya. Udah sampai closing, ternyata nggak kerekam. Sekarang kerekam kayaknya. Kerekam. Harusnya sih kerekam. Kerekam. Oke, Mas Gundi. Ya, Mas Arya. Kita ulang lagi pertanyaannya, Mas. Boleh. Kenapa Gundi Sos namanya? Ya. Aku udah punya ininya nih. Kalau mau jawab apa aku udah punya ininya. Oke, siap. Tinggal ngulang tadi aja kan. Namanya Gundisa soalnya SSOS-nya itu adalah gelar saja nih Mas. Gelar yang saya pasangkan di nama panggilan. Jadi Gundi nama aslinya tambah SSOS Gundisos gitu. Oke, kenapa memilih itu, Mas? Apa kan emang kan minimal kan 3 suku kata lah. Ya. Ya. Kenapa Sos aja deh atau saat itu yang enak disebut itu kenapa nggak Gundi Aditya misalnya? Ya. Oh, dulu saya punya nama yang 3 suku kata. Ya. Tapi kayaknya kepanjangan kalau ditulis dan itu kayaknya agak gimana gitu. Hah? Sekarang itu kayak agak alay-alay gimana gitu. Akhirnya adalah satu suku Gundi kata. Saam apa? Gundi pemikat hati. Beneran Berarti GPH berarti. Ya. Ya tuh GPH. Aku matek loh. Bukan itu, Mas. Bukan, GPH. ya. Waduh, ini dia. ini Teh nih. sore. Ini tehnya. Teh apa nih, Mas? Teh Gunung Satria. Gunung Satria. Gunung Satria enak banget ini tehnya. Semoga tidak kembung. Gunung Satria. Mati Mas. Ya, terima kasih, Mas. Ini dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Ini adalah teh khas asli sana ya? Iya, di Kalimantan itu dulu aku Kalimantan Selatan ya. Itu hampir di semua warung kalau minum tehnya ya ini, tehnya Gunung Satria ini. Tehnya sangat pekat dengan aroma rempah-rempah. Ini disajikan di sana manis juga gitu atau Manis. manis memang Iya, ini iya. cocok pakai gula ya? Betul. Karena ada tuh beberapa teh yang Ada. Tak kembungan ya. enggak. Kebetulan hari ini saya belum ngeteh. Ini adalah cangkir kedua teh. Iya. Satu lagi adalah sebelum ini 5 menit yang lalu. Iya. Ketika kita sadar kalau ternyata belum direkam. Nih. Oke, ini rekamannya nih. Pas Gundi tadi balik, Ya. Gundi pemikat hati. Itu bener? Enggak kan? Enggak kan? Ora toh. Dulu itu nama panjangnya. Tapi kan harus terganti ya. Gara-gara itu juga ada cabang bayi juga kayak gitu. Iya. Itu di 2007 2008 saya masih pakai nama itu, terus akhirnya ya itu pun juga 3 suku kata itu yang berjalan toh. Terus Oh. akhirnya pun saya Nah, kenapa Gundi Sos maksudnya? Kenapa? Apa ketika itu pemikirannya apa sih memasukkan elemen perkuliahan gitu? doa Oi. agar kita bisa mendapatkan ijazah dari kampus. Setelah dikasih Gundi Sos berapa lama Anda lulus? 1 tahun Oh, setelah tahun itu. akhirnya ya. Iya, Akhirnya. setelah itu. Pemicunya itu ya. Iya, benar. Oke deh. itu. Bukan SOS. Bukan SOS, Mas. Beda. Bukan beda. Itu Bukan. salah satu kenapa saya milih itu. Iya ya, oh iya. Jangan-jangan tuh brand Anda itu kayak gitu. Bukan. Mas, dunia MC, sejak kapan Mas Gundi menyadari kalau aku cocok di dunia MC? Belum lama, Mas. Tadi barusan. Kapan? Sekarang ini barusan itu tanya baru saya. Oh iya ya ternyata ya. Gitu. Enggak, ini sudah cukup lama saya menggeluti MC itu dari waktu kuliah di kampus itu toh. Tapi akhirnya baru bener-bener total MC itu baru katakanlah baru 5 tahun ini apa ya? Total MC, mosok 5 tahun ini. Iya. Sebelumnya kan
Sebenarnya saya juga MC tapi saya juga nyambi lain-lain toh. Masih Oh, mahasiswa. oke. Berarti fokus ke MC-nya menjadi memilih MC sebagai Jalan hidup. jalan hidup. Yes. 5 tahun ini. Atau awalnya dulu deh, awalnya mulai memberanikan diri naik ke panggung menyapa orang itu pas kapan dan kenapa? Semuanya terjadi karena kepepet. Oke. Sering terjadi ya kan, karena itu bukan satu pilihan pada saat itu, tapi mau nggak mau harus dijalani gitu. Waktu kuliah, di awal-awal kuliah saya harus jadi MC di acara ospek. Nah, itu adalah awal mula. Oke. Kenapa teman-teman akhirnya memasrahkan acara saya pegang untuk dibawa kemana arah Saat tujuan. itu udah lucu apa belum lucu? Malah belum ada aturannya. Oh, belum ada aturannya. Belum ada. Mau kayak gimana itu belum ketemu kayak gimana. Lucunya Oke. mungkin juga belum selalu. Heeh. Acaranya kebawa kemana juga belum tentu. Belum tahu, iya. Pokoknya ada dulu di atas panggung dulu gitu. Yang dengerin juga nggak ngerti. Ya, gitu itu bisa jadi ya. Oke. Berarti udah ya, maksudnya. Tapi itu ada turunan dari orang tua nggak sih? Wih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya, ya maksudnya orang tuanya sering misalnya di kalau acara keluarga jadi apa gitu nggak ada. Nggak. Orang tua saya kan di Eropa. Berarti deketan sama rumahnya Mas Vindrasu berarti di Eropa. Kok bisa? Saya juga Eropa. Eropa juga dia. Iya, itu. Jadi nggak ada. Nggak ada ya? Bakat turun nggak ada. Berarti emang bakat alami istilahnya. Bisa Membentuk dibilang. bakat. Bentuk bakatnya. Oke. Lebih tepatnya membentuk bakat. Nah, ketika pandemi kan kita sangat setuju. Salah satu yang sampai sekarang mungkin belum bisa bergerak bebas adalah dunia pertunjukan, Ya, event ya. ya, MC ada di dalam situ lah, ada dalam rangkaian event itu. benar. Terpuruk pasti. Pasti. Semua terpuruk ya, pasti ya. Mantap. Sambil ngene gitu. Terpuruk pasti. Ya. Mantap namanya. Urip. Nah, tetapi akhirnya kan kita harus tetap bergerak nih Mas, tetap harus melihat situasi, beradaptasi, improvisasi, berinovasi. Yes. Itu susah nggak sih mengubahnya? Kalau udah tahu mau kayak gimana sebenarnya itu juga nggak susah. Jadi misalnya dari awal udah tahu, oh ini kayaknya nggak akan cepat selesainya. Iya. Oh ini akan punya kecenderungan arahnya ke ke bentuk yang lain gitu. Iya. Terus diniati ya jalan. Sebenarnya nggak susah. Nggak susah. Sebenarnya nggak usah ya. Karena kita udah hampir setiap hari kita udah pegang internet, hampir setiap hari kita udah pegang handphone. Video call segala macam juga ya hampir sebelum ini pun kita udah melakukan itu ya. Sudah, kalau ada kuota. Kalau ada kuota. Gitu. Makanya pakai. Enggak, saya udah nggak di sana lagi kok. Siap. Udah nggak perlu lagi ngomong Siap. gitu. Kok bajunya merah, Mas? Iya. Saya putih loh sekarang loh, udah loh. Ini ya. Dulu merah, sekarang Itu udah merah, putih. sekarang putih. Putih nggak ada sekarang ya. Apa? Putih nggak ada padahal ya. Nggak ada, netral kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang digital. Hampir semua orang ketarik ke digital. Ya. Sampai-sampai beberapa waktu yang kemarin lah ada stasiun TV yang mungkin bisa dibilang baper lah, karena sangat banyak sekali nih, brutal sekali nih di online, live IG, live YouTube, webinar kayak gitu. Bener, brutal banget, bener. Brutal banget. Sepakat aku. Apalagi dulu di bulan-bulan Mei itu hampir kalau kita lihat Instagram tuh, wow, itu yang live IG hampir Tiap sore sampai malam ya. itu pasti Kayak gitu. banyak banget. Jaring sama The Petra tonton juga. Pas nggak punya kuota. Aku mensyukuri hal itu, hari itu nggak punya kuota. Nah, begitupun dengan MC ya, ketika menjadi moderator di acara-acara online. Ya. Atau live IG dulu deh. Ketika Mas Gundi beberapa kali juga saya lihat sering membuat acara live IG, entah itu di restoran, entah itu di ruangan gitu. Ya. Itu gimana sih Mas membuat tidak monoton, karena kita tahu live IG kan cuman setengah badan. Iya. Bahkan Mas Gundi kayaknya balik badan waktu itu ya. Ya. Balik badan terus Atau tutup tangga. di balik tembok malah. Di balik tembok ya. Nah itu gimana Mas membuat supaya nggak monoton? Kalau kita offline atau yang di sebelum ini kan aman tuh, banyak orang gitu. Oh. Kita bisa mengambil beberapa orang itu untuk menjadi bahan obrolan kita. Ya kamu yang kacamata, ya kamu yang mirip Afgan, ya kamu yang kayak gini-gini. Nah ini kayak gimana? Nah itu, dilalai kita nggak dikaruniai penampakan yang menarik ya. Karena kalau misalnya kita nonton live IG-nya Dian Sastro atau
sepela coba waktu itu gitu kan, kita udah tiba-tiba nggak bosan aja lihat itu selama 1 jam gitu ya. Iya. Jadi ya, Iya. oh ini ada komen naik, nggak usah pakai komen ini, biar nggak nutupin muka ya. Gitu kan. Iya. Nah kalau pas kita mungkin kayaknya biar komennya lebih banyak aja lah, nggak apa-apa, Iya, biar iya. nutupin muka gitu. Biar nggak terlalu monoton, kita bisa manfaatin itu komen yang masuk. Komennya malahan, Oh. mengikutsertakan orang-orang yang komen itu. Bener, Oh, karena gitu. mereka juga pasti di circle kita kan ya. Iya. Temen kita kenal, entah itu deket atau enggak, tapi kita kenal, kita bisa greeting ke mereka, kita bisa Dan menyapa mereka. mungkin gini kali, ada kepuasan mereka ketika diikutsertakan. Itu yang dicari sebenarnya. Oke gitu ya. Iya. Jadi apa kabar nih? Misalnya nih ada ini nih si ini dari ini kayak gitu segala macam. Yes. Bahkan kalau di Bigo itu kan kalau dia Wih. komen dapat poin. Bigo. Plus iya bener kan? Bener kan? Nggak pernah buka. Ya? Apa tuh Bab yang baru Bab? Selain Bigo apa? Boom Live. Yang udah tutup. Sama itu juga live gitu. Mbak Bidan. Itu tiap hari apa ya? Apal. Nanti aja kalau udah kita close kita ngobrol itu aja. Siap, Oke. boleh. Nah, berarti mengikutsertakan orang-orang itu ke dalam acara kita lah ya, menyapa mereka segala macam. Membagi fokusnya susah nggak Mas? Dengan lawan bicara kita yang di live IG itu dengan komen-komen itu? Nggak susah, karena yang kita ajak live pun juga dia tahu bahwa ada yang masuk di situ. Oh gitu. Bahkan memang kadang kita kasih kesempatan buat lawan bicara kita di live IG itu untuk menyapa temannya yang masuk juga. Kalau misalnya nih di live IG yang lawan bicaranya menjawabnya kepanjangan, itu ngekatnya gimana? Kita mau ngomong ke komen misalnya, ada komen nih, Oh. secara halus tapi kasar tuh kayak gimana Mas? Kalau aku sih ya, Eh. kalau memang itu dipersiapkan, sebenarnya aku nggak cuma ngadep handphone, tapi ngadep laptop. Iya. Nah, ngadep laptop itu kita nyalain WhatsApp. Oh gitu. Iya, jadi aku memang ngasih pesan ke dia, atau misalnya memang dia punya asisten, dia akan ngelihat di WhatsApp-nya dia. Aku pasti akan ngasih tahu sebelum live, kita kasih. Jadi live nggak asal live ya. Sebelum live itu kita akan ngobrol lewat WhatsApp dulu. Ini yang mau kita obrolin, ini ngebiasain dia pakai WhatsApp itu. Terus kalian pas lagi live, kalau emang kepanjangan bener, aku akan ngechat dia. Oh gitu. Ini stop dulu kayak gitu ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap Oh menuju gitu. Nanti dia akan tahu. Dari Kopas ya, tinggal di paste, klik Yes. gitu ya. Oke. Aman itu. Oke, dapat trik juga. Oke, terima kasih dapat trik hari ini. Jadi Siap. nggak lamaran, nggak semuanya emang harus dipersiapkan juga Mungkin biar nggak? kita bisa nonton. Nggak gitu ya. Lagi ngomong kepanjangan. Sambil gini enggak? Gitu ya. Oke, terus ini Mas. Berarti memang tidak perlu banyak-banyak mengadaptasi karena basicnya sudah sebagai MC, tinggal teknis-teknis doang berarti ya. Benar. Teknisnya yang harus ngebiasain paling di situ. Oke. Kayak apa namanya, kualitas audio, kualitas gambar, kualitas sinyal, kadang gitu kan yang perlu diadaptasi. Enggak 3GP ya videonya ya, kualitasnya ya. Terkotak-kotak enggak ya. Kayak gitu ya. Ya pakai VK lah. VK itu dia nggak perlu. Nah, terus kita kembali ke panggung lagi Mas. Ya. Setuju nggak Mas dengan konten bullying das panggung? Sesama rekan. Sesama rekan. Iya, misalnya ngebully temennya lah, misalnya apa ngata-ngatain si temennya sebagai bahan jokes di panggung. Kalau sesama rekan nggak apa-apa. Yang ada di atas panggung itu nggak Kenapa? apa-apa. Itu malah mungkin yang jadi dinamika. Jadi itu bagian dari pertunjukan sebenarnya, kalau bisa ngelihat itu sebagai sebuah pertunjukan ya, show. Berarti udah di setting nih. Nggak di setting, tapi di situ harus ikhlas. Yang paling penting itu harus ikhlas. Sama siapapun, ketemu siapapun, ketika kamu ada di panggung udah nggak ada jarak lagi. Oh gitu. Nah gitu, kalau mau lempar-lemparan jokes, mau ngata-ngatain gitu, sebenarnya nggak diperkenankan buat baper. Dan tapi pun juga yang ngebully juga harus paham Iya, ya bahwa iya. itu nggak terus, wah kamu nggak jadi. Tapi kalau yang saya lihat di Jogja itu justru beberapa MC malah membuli dirinya sendiri sih. Ya itu juga Dia bisa. menjelekkan dirinya sendiri di depan orang banyak kayak gitu. Benar. Itu yang aku melihat di Jogja, beda dengan di ibu kota sana lah kayak gitu. Yang sana kan benar-benar dia ngenyek Lawan bicaranya. lawan bicaranya. Ya. Kalau gini, contoh deh, mohon maaf, Mas Alit dia membuli dirinya sendiri kayak gitu kan. Merongos. Nah, merongos ya gitu. Oh, aku ki elek, ngono Ya, kuwi. ya. Kuwi itu yang menurutku
menjadi ya kan Jogja kan kayak gitu kan, kita sukanya merendahkan diri kita sendiri kayak gitu kan. Tujuannya untuk menaikkan rating. Betul kayak gitu. Ya memang itu bagian dari trik atau bagian dari memang pertunjukan, dinamika pertunjukannya kayak gitu kalau bisa dibilang loh ya. Itu memang salah satu cara. Sarah. Ya. Kalau misalnya Mas nge-MC sendirian gitu, mengulur waktu lagi cek sound, susah nggak sih kayak gitu? Wah itu susah. Susah banget itu. Susah banget. Itu juga yang kita Itu kalau aku bilang itu pengalaman sih harusnya, maksudnya itu jam Ya. terbang sih yang kayak gitu, bisanya kayak gitu. memang. Tapi ya itu termasuk jam terbangnya IO-nya. Oh gitu. Penyelenggaranya itu juga harus punya jam terbang. Jadi itu semuanya nggak harus ditujuin ke itu. Pertunjukan itu kerja tim. Oke. Nggak Ya, cuman setuju. MC yang berperan di situ, nggak cuman band yang berperan di situ, tapi ada stage manager, iya. ada IO-nya yang bikin LO, yang punya LO-nya, LO di iya, situ, iya. yang harus nyiapin. Iya, iya. Ada kru di situ, ada Sound orang engineer sound juga, juga, sound iya, engineer juga. Nah itu kerja tim. Nah kalau misalnya itu udah apa namanya profesional semua, Iya, udah iya, tahu apa bidangnya dan sebagainya, itu nggak akan terjadi sih. Kecuali memang beneran teknis ya akhirnya. Iya. Saya pernah ngetu Mas Alit juga dulu waktu di FKY, dia nge-MC, ada jeda waktu sekitar 20 menit itu. Ya. Menjelang Selon Seven naik waktu itu dia nge-MC di Ngasem. Oh iya. Gamblet dewe. Iya benar. Gamblet dewe, tapi ya itu aku bilang kenapa jam terbang, karena dia mampu membuat mood penonton, kan PR itu kan. Membuat mood penonton tuh nggak turun gitu loh. Karena itu susah banget Mas ya. Itu susah banget, bener itu. Apalagi misalnya abis itu sebelumnya ada penampil yang oke, jaraknya lama banget nih kan, orang kan lagi di atas, kudu tetap di atas kan, misalnya kayak gitu kan. Iya, bener. Agak enak, itu agak beberapa tipsnya triknya. Kalau misalnya penonton duduk sama penonton berdiri itu beda perlakuannya. Oke, gimana? Kalau di Ngasem itu kan penontonnya duduk karena Duduk. dia di Iya. setengah arena Nah, amphitheaternya iya, itu ya iya. modelnya. Nah itu mereka fokus penguasaan ke penontonnya itu cukup lebih mudah Jauh lebih mudah. daripada yang berdiri. Coba kalau misalnya 20 menit itu adalah ngadepin Prambanan Jazz. Kamtis, Oh iya, kan. slanker, ngadepin slanker gitu 20 menit sendiri. Itu Oh iya. itu akan berbeda lagi cara ngadepinnya gitu. Nah ini duduk, mereka adalah sila geng, itu mungkin Mungkin ngadepinnya sambil nyetel Winem lagu-lagu rohani mungkin kayak gitu. Biar tenang hatinya. kalau di belakang pegang tasbih itu. Berdoa gitu. Gitu. Oke. Nah itu ada bedanya. Iya, Akhirnya iya, itu iya. yang kalau ngomongin jam terbang berarti kan udah beberapa kali ketemu fansnya itu, ketemu masanya ini. Dia tahu ketemu bagaimana penonton- menghadapi. penonton seperti apa. Oke. Gitu. Apalagi ngomongin apa? Katakanlah misalnya ngomongin Sheila waktu itu Iya. ya kan, Sheila on Seven, dia punya masa yang berpendidikan. Iya. Maksudnya bukan terus Iya. nganatrikan yang lain, maksudnya dia punya Well educate lah ya. well educate, nah Iya. civilized, Iya, nah iya, gitu ceritanya. Oke. Kangen nggak Mas sama dunia event? Kangen lah Mas. Yang event yang offline atau on ground kata Apa itu nggak ngaso tahu. luar Ari Wulu itu. Ngaso luar Ari Wulu itu loh. Iya itu kangen loh Mas, Kangen. kangen banget loh, kangen banget ketemu orang banyak banget. Kemarin tuh belum lama pun bahkan kita nge-hostin, aku sama Mas Ali tuh nge-hostin acara band-bandan musik gitu, 2 band festivalis sama Sekidok gitu kan. Itu aja nggak pada penonton, yang penonton cuman kru sama teman-teman Iya. sendiri gitu pun rasanya Kurang banget ya. greget Oh gitu loh. rasanya seneng baru gitu doang ya. seneng. Gimana kalau dengan orang banyak gitu ya? Bener, ketemu orang banyak itu pasti Tapi gini, kalau kita ngomong event itu ada hal-hal lain selain pertunjukan di eventnya, selain apa yang ditampilkan di panggung di event, yang justru itu juga menjadi daya apa ya? Daya semangat kita untuk datang ke acara itu. Misalnya kita tadi ngomong tadi yang kehapus itu, kita membahas ngayok jazz. Itu ada beberapa orang yang mungkin yang tidak mengerti jazz atau bahkan tidak menonton acara jazznya, tetapi justru nongkrongnya, kulinerannya, ketemu sama orang-orang lama yang udah nggak ketemu di situ kayak Ya, gitu. itu. Bener gak sih kayak gitu? Event di Jogja terutama kayak gitu. bener no. Dengan banyaknya event yang ada di Jogja, pastinya banyak penyelenggara event yang dia akhirnya berpikir tidak hanya pada bagian panggung aja, Yes, pertunjukannya aja gitu, tetapi semua bagian dari pertunjukan itu sendiri. Jadi orang pulang ke situ kalau misalnya nggak tahu jazz, nggak terlalu seneng
musik jazz itu Iya, bahkan iya. mereka masih tetap pulang dengan membawa Cerita ya. cerita, Kesan. mungkin euforia yang sama dengan Iya, orang yang nonton di panggungnya. Iya, Itu yang dicariin gitu. Dan kayak FKY juga gitu ya. Ya. FKY juga mungkin ya tadi orang-orang datang juga mungkin bukan karena siapa nih nanti yang main. Ya karena aku mau ketemu sama dia. Yes. Bahkan janjiannya kita ketemu di FKY kayak gitu. Nah, gitu. Itu jadi satu titik kumpul baru kan gitu. Jadi satu tempat kumpul meeting point baru itu Iya. FKY, dan ada slogannya kan mengkawai bar FKY kayak gitu kan. Misalnya kita ada ketika FKY mau mulai, semua janjian ya nanti dulu setelah FKY kayak FKY gitu. selesai, Kita ke benar. FKY dulu nih, nongkrong Iya. dulu segala macam kayak gitu. Nah itu kayak angkringan istilahnya. FKY itu adalah nasi kucingnya, tapi di situ juga ada sate usus, sate Bener. ati, tempe goreng segala macamnya kayak gitu ya. Itu yang jadi pendukung. Tapi kalau misalnya itu hilang, cuman tinggal nasi kucingnya aja, ada yang Kurang, betul sekali. Iya. Yang aku tunggu-tunggu itu sebenarnya tuh dari nongkrong-nongkrong setelah acaranya itu loh, kayak gitu loh. Atau di angkringan nongkrong sambil dengerin lagu kayak gitu. Itu yang Jogja banget lah, betul lah yang kangenin di Jogja kayak gitu. bener. Bahkan mungkin itu bisa bertahan hingga 1 minggu ke depan kan ya. Iya. Memori itu- Iya. itu tuh bisa masih sampai ngeser throwback ya. Repost throwback itu masih tetap repost ada. throwback. Ketika aku MC Mas Gundi, aku wegah malah nontonnya. Aku malah Rasa. nonton lain. Enggak usah malah. Rasa. Karena nanti bludus Mas, melu melbu gitu. Ras dong bayar. Apa sidangnya dulu? Mas, guest list. Guest list. Sering ke mana? Hugos apa yang Bose? Yang belakangnya Hugos. Oh, hanya Hugos. Guest list tuh ya. Guest list ya, dulu kita dunia guest list. Guest list atas nama ini gitu. Guest list sering. Oke, terima kasih Mas Gundi. Sama-sama Mas Arga. Semoga kita doakan pandemi ini segera selesai, segera rampung. Mas Gundi kembali bertemu dengan orang banyak di event. Saya juga sebagai penikmat event ketemu dengan Mas Gundi dengan melihat pertunjukan dan bertemu dengan orang-orang. Karena beda ketika aku ketemu Mas Gundi di sini, ketemu siapa di sini. Dan kita ketemu di sebuah acara itu beda rasanya. Bener. Nah itu mungkin juga lokal itu buka nggak sih waktu selain di FKY Tamkul tuh buka nggak sih? Selain di FK Tamul buka, Selain di sana juga buka ya? Ikut di Ngasem apa di itu juga buka ya lokal? di Ngasem belum ada lokal tea. Oh, belum ada. Oh, iya, belum ada ya? Belum ada lokal tea. Baru di Tamkul itu. Iya, waktu berikutnya di piramid kita nggak buka karena kejauhan. Oh, oke. Ya harapannya kayak gitulah, kita bisa menikmati dengan cara kita toh dari Betul. event itu. Sekali. Oke, saya Arga Mojak. Saya Kendi Sos. Terima kasih sudah menonton edisi Ngetes Sore episode ketiga kalau nggak salah, ini ketiga, dan rekamannya alhamdulillah aman. Aman. Oh, iya. Kita nggak ngulang lagi ya. Nggak nyampe setengah jam ya? Nggak nyampe. Aman, Jam, oke. aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.